akuntansi 26 dari kelas 4B. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara menggunakan activity or resource pada website Educati. Setelah ini merupakan tampilan kelas dari website Educati. Untuk yang pertama, kita harus menyalakannya terlebih dahulu agar bisa diedit. Jika sudah berubah menjadi tool editing off, berarti kita sudah dapat mengeditnya dan kita dapat menambahkan activity or resource. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai modul assignment atau penugasan. Kita dapat memberikan nama serta mendeskripsikannya. Nah, jadi pada modul ini itu memungkinkan guru untuk mengkomunikasikan tugas, mengumpulkan pekerjaan, dan memberikan nilai serta umpan balik kepada siswa. Kita juga bisa menambahkan file yang sesuai dengan topik yang telah kita bicarakan. Jika sudah, kita menguploadnya, lalu kita menentukan kapan tugas itu bisa dikirim dan sampai kapan tugas itu bisa dikirim. Lalu kita memilih jenis file apa yang bisa dikirimkan oleh siswa. Misal saja PDF, Word, JPG, serta PNG. Lalu kita save. Oke, inilah penampakannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul attendance atau kehadiran. Selanjutnya kita save. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai modul book atau buku. Jadi modul ini tuh memungkinkan guru untuk membuat sumber multi halaman dalam format seperti buku dengan bab dan subbab. Kita dapat memberikan nama serta mendeskripsikannya. Nah, apa sih fungsi modul buku ini tuh? Nah, jadi modul buku ini tuh dapat digunakan untuk menampilkan bahan bacaan untuk masing-masing modul pembelajaran sebagai buku pegangan staf departemen serta sebagai etalase
video hasil karya siswa. Lalu kita save. Dan setelah itu kita pencet materinya. Nah, di sini kita bisa menambahkan subbab ya, dari bab yang awal, kekongruenan, dan sudut dari kolom datar. Nah, subbabnya itu berupa segitiga atau yang lainnya. Lalu pada deskripsi itu kita bisa menjelaskan segitiga itu apa sih, atau ciri-ciri dari segitiga itu apa sih. Lalu kita save. Oke, kita juga bisa menambahkan lagi ya untuk subbabnya. Misalnya saja segi 4. Lalu kita menjelaskan apa sih segi 4 itu. Oke, di sini kita cari terlebih dahulu di Google untuk hasil yang lebih akurat. Nah, di sini adalah kita mengambil dari jurnal Universitas Padjat. Apa tadi? Oke, kita copy paste. Untuk yang selanjutnya kita save. Nah, inilah penampakannya dan kita dapat mengklirkan untuk melihat subbab-subbabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul chat. Jadi modul chat ini tuh memungkinkan siswa melakukan diskusi sinkron berbasis tes dan real time. Nah, kita dapat memberikan nama serta deskripsi. Jadi modul chat ini tuh merupakan aktivitas satu kali atau dapat diulangi pada waktu yang sama setiap hari atau setiap minggu. Nah, kita dapat mengubah sesi chatnya itu kapan ya. Lalu kita save. Oke, sudah jadi. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai modul choice atau pilihan ya. Nah, modul ini tuh memungkinkan guru mengajukan satu pertanyaan dan menawarkan pilihan tanggapan yang mungkin. Jadi ini saya ambil contoh jika pilihannya itu pergantian hari ya, karena pada pertemuan sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan pada hari Senin. Jadi guru itu meminta untuk diganti hari. Untuk deskripsinya bisa diisi terlebih dahulu. Lalu untuk pilihannya, ini adalah pilihan hari penggantinya, bisa Rabu, Kamis, Jumat, atau yang lainnya disesuaikan dengan kondisinya. Lalu ini ada waktunya untuk menjawab itu dari kapan sampai kapan. Oke, kita save. Lanjut ke penjelasan modul selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan modul database. Jadi pada modul database ini tuh memungkinkan siswa untuk membuat, memelihara, dan mencari kumpulan catatan. Nah, untuk yang pertama seperti biasa, kita memberikan nama serta mendeskripsikannya.
modul database ini tuh memiliki banyak kegunaan tau. Contohnya seperti kumpulan kolaboratif tautan web, buku, esensi buku, referensi jurnal, dan lain sebagainya. Oke, kita centang terlebih dahulu dan kita tentukan waktunya. Setelah itu kita save. Nah, baiklah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Saya akan menjelaskan modul external tools. Jadi modul ini itu memungkinkan siswa berinteraksi dengan sumber belajar dan aktivitas di situs web lain. Di sini kita bisa memberikan nama dari aktivitasnya itu apa, misalnya pembahasan tugas materi apa gitu. Nah, nanti kita membuat video yang akan diupload di YouTube, lalu kita menyalin linknya gitu. Nanti di copy paste, ditaruh di tools URL. Ini contohnya. Nah, kita dapat menyalin linknya. Assalamualaikum anak. Lalu kita tempelkan. Menentukan waktunya. Dan yang terakhir kita save. Wah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul feedback ya, atau modul umpan balik. Modul ini tuh memungkinkan guru membuat survei khusus untuk mengumpulkan feedback dari siswa menggunakan berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan ganda, ya atau tidak, atau input teks. Nah, ini bisa menjelaskan deskripsinya ya. Lalu kita menentukan waktunya dan kita bisa menambahkan pesan setelah siswa memberikan feedback kepada kita. Lalu kita save. Oke, untuk ini saya akan menjelaskan modul file. Jadi pada modul ini memungkinkan guru untuk menyediakan file sebagai sumber khusus. Nah, jika memungkinkan, itu akan ditampilkan dalam antarmuka kursus. Namun, jika tidak, siswa akan diminta untuk mengunduhnya. Udah diisi deskripsinya dan namanya, lalu kita mengupload filenya. Beginilah tampilan jika sudah diupload. Lalu kita save. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan modul folder. Nah, apa sih fungsi dari modul folder ini tuh? Jadi fungsi folder ini tuh memungkinkan guru untuk menampilkan sejumlah file terkait di dalam satu folder, sehingga mengurangi pengguliran pada halaman khusus. Setelah kita mengisi nama dan deskripsinya, kita juga bisa menambahkan file. Lalu setelah itu kita save. Kira-kira begitulah cara penggunaannya.
penjelasan terakhir dari saya akan menjelaskan mengenai modul glosari atau istilah, daftar istilah. Jadi daftar istilah itu memungkinkan siswa untuk membuat dan memelihara daftar istilah seperti kamus atau mengumpulkan dan mengatur sumber daya atau informasi. Setelah memberikan nama, seperti biasa kita memberikan deskripsinya. Lalu kita save, dan yang selanjutnya kita memencet. Nah, di sini kita dapat menambahkan daftar istilahnya ya. Misal saja saya akan memasukkan daftar istilah segitiga, berarti dipencet pada huruf S-nya. Nah, ditulis nih segitiga. Definisi dari segitiga itu apa sih? Kita ditulis. Oke. Oke, dan kita dapat menambahkan keywords-nya serta filenya, lalu kita save. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Melanjutkan penjelasan tentang edukatif pertama dilatih dengan saya akan melanjutkan dari materi dan materi dan dari materi yang merupakan interaktif, presentasi, video dan lainnya seperti pertanyaan, kuis, pertanyaan lainnya. Jadi misalkan di sini saya taruh kuis TTS. Nah, nanti di bawahnya sudah diletakkan deskripsi sesuai yang
gambar, suara, video, atau gambar atau foto yang disematkan. Misalkan di sini ada kita naruh kitab Zabur, itu bisa cari pengertiannya. Nanti apa yang akan kita pelajari di situ. Di dalam kontennya bisa disebutkan kitab Zabur diturunkan kepada siapa, pada tahun berapa, informasinya apa, kemudian website and display. Kemudian kita lanjut ke ada quiz. Sama seperti quiz pada umumnya, kegiatan quiz ini menjadi guru membuat quiz yang terdiri dari berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat, dan lain-lain. Jadi misalkan contohnya quiz bab 2. Untuk deskripsinya bagaimana quiz bab 2 akan dikerjakan, bisa ditentukan bagaimana ini bagaimana cara membuat ini bisa dilihat bersama-sama.
dan